Kadang-kadang kita ngelihat kalau orang tidak pernah wudhu, itu kelihatan dari mukanya. Bukan cuma kumus-kumus dan kusam, tapi wajahnya itu kayak serem, wajah penuh permusuhan, wajah tidak ada rahmat, tidak ada kedamaian di dalamnya. Itu terkadang kelihatan. Dan orang-orang yang dekat dengan Allah, senantiasa berwudu, tunduk, sujud, patuh kepada Allah, itu wajahnya itu kalau dilihat Masya Allah, menyenangkan. Maka jawabannya Al-Hasan, ia pun menjawab, karena mereka menyepi, menyendiri dengan Allah yang Maha Rahman, lalu Allah menyematkan sebagian cahaya Allah kepada mereka yang sholat tahajud. Jadi yang menghalangi qiyamul lail itu bukan capek. Bukan capek. Yang menghalangi qiyamul lail bukan kurang tidur. Yang menghalangi qiyamul lail bukan tempat tidur yang tidak nyaman. Tapi yang menghalangi qiyamul lail adzamb, dosa. Apa? Dosa. Seseorang bertanya kepada orang soleh, aku tidak mampu qiyamul lail. Tolong buatkan resep doa untukku biar aku bisa sholat tahajud. Orang soleh itu pun berkata, kalimatnya begini, jangan mendurhakai Allah di siang yang Allah ciptakan, maka Allah akan bangunkan kamu di malam yang Allah ciptakan. Jangan maksiat kepada Allah di siang harinya, maka di malam hari Allah akan membangunkan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, teman-teman serta adik-adik sekalian, jamaah pengajian rutin hari Sabtu setiap pekan pertama di Masjid Nur Salihin, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dan senantiasa mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, pendengar sahabat radio dakwah syariah 101,4 FM Solo dimanapun Anda berada,
dan pendengar radio dakwah Islamiyah 107,7 FM Kota Malang dimanapun Anda berada. Dan sudah lama juga tidak kita sapa teman-teman dari Jama'iyah Al-Tiqtaqiyah yang semoga oleh Allah diberikan keistiqomahan. Amin. Dr. Hendra sehat? Masya Allah, semakin bersinar. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun dalam rangka menjalankan salah satu di antara perintah Allah, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu. Yang insya Allah dengan bertambahnya ilmu akan bertambah tunduk hati kita kepada Allah. Dengan bertambahnya ilmu akan bertambah kekuatan kita untuk senantiasa taat kepada Allah. Dengan bertambahnya ilmu akan memperkuat keistiqomahan kita dalam rangka mengibadahi Allah. Yang insya Allah dengan ilmu tersebut kita akan menjadi hamba Allah yang dipilih oleh Allah untuk senantiasa mendapatkan kebaikan darinya, sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang-orang yang Allah inginkan kebaikan untuk mereka, cirinya adalah Allah akan memahamkan mereka pada ilmu agama. Alhamdulillah. Salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia dengan sunnah dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, untuk yang sudah mendapatkan bukunya, silakan dibuka pada halaman yang ke-77. Lah, sudah panjenengan absen pertemuan terakhir. Qiyamul Lail sudah, salawat sudah, doa sudah. Qiyamul Lail belum? Belum ternyata. Iya sudah. Kalah sama ibu-ibu. Grogi kita. Kalau udah ibu-ibu yang ngomong udah mundur kita daripada perang. Betul Pak Iwan? Daripada perang karuan mundur. Baik. Qiyamul Lail. Jadi di antara perkara yang menjadi nutrisi hati, doa sudah. Kemudian sholawat Nabi sudah. Sekarang nutrisi hati yang terakhir. Bukan berarti ini adalah terbatas pada jumlah yang kita sebutkan. Tidak. Banyak sekali perkara-perkara yang bisa menyehatkan hati. Menjadikan hati kita itu subur. Cek. Ya ini di mana-mana lagi naik turun ini. Sinyal listriknya naik turun di mana-mana. Jadi ini bukan perkara terakhir atau perkara yang terbatas untuk sesuatu yang menutrisi hati. Tidak. Tapi kemudian yang disebutkan pada kitab ini adalah beberapa perkara di antara yang bisa menutrisi hati. Maka kita baca judul-judulnya saja. Yang pertama adalah zikir. Secara umum, panjenengan berzikir dengan zikir apapun, itu akan menjadikan hati yang tandus menjadi kembali subur. Kemudian yang berikutnya disebutkan berbagai jenis zikir, macam-macam. Dan zikir yang paling utama disepakati oleh para ulama, termasuk disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya At-Tibyan, zikir yang paling utama adalah tilawatul Quran. Adalah apa? Tilawatul Quran. Kemudian yang berikutnya yang menutrisi hati adalah kathratul istighfari wat taubah. Banyak beristighfar kepada Allah, tidak pernah berhenti beristighfar kepada Allah, terus mengistiqomahkan istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya kathratud du'a, melazimkan diri dengan doa. Yang banyak berdoa, terus minta kepada Allah. Disebutkan dalam riwayat
Innallaha yuhibbu al-mulihhina fid du'a. Allah senang kalau ada orang itu ngotot betul dalam doanya. Jadi terus ngetek bahasa Jawanya. Bangun tidur doa, mau tidur doa, ngelilir, kebangun di tengah-tengah tidur, dia iringi dengan doa. Selepas sholat dia berdoa, menunggu iqamat dia juga berdoa. Ketika berbuka puasa dia doa, di tengah-tengah puasanya dia berdoa. Kemudian yang berikutnya memperbanyak sholawat Nabi. Walaupun caranya tentu ya macam-macam. Mungkin untuk kita lebih condong sholawat Nabi itu secara mandiri. Karena sekarang kita lihat tidak bisa kita pungkiri acara-acara sholawat Nabi dengan panggung yang mewah, dengan acara-acara yang besar, itu tidak pernah terlepas dari kemudhorotan. Adanya ikhtilat campur baur laki dan perempuan, bahkan sekarang mulai banyak di tayangan-tayangan YouTube, ketika mereka bersolawat, itu tidak ubahnya seperti sedang nonton konser. Nah maka tentu lebih utama, lebih khusyuk, lebih afdal, lebih terasa di dalam hati apabila solawat itu kita lakukan secara mandiri. Kemudian sekarang yang baru qiyamul lail. Dan ini penutup dari nutrisi yang menyuburkan hati. Yang terakhir apa? Qiyamul lail. Walaupun banyak amalan yang lain, silaturahim itu menyuburkan hati. Wabil khusus silaturahim kepada keluarga yang panjenengan itu sedang ada masalah dengan dia. Wah itu subur banget hatinya. Termasuk yang menyuburkan hati adalah mengunjungi orang yang Anda hasad kepadanya. Sambil dibawakan apa? Hadiah dan doa. Itu insya Allah langsung luntur. Kalau tidak percaya silakan dicoba. Panjenengan hasad sama satu orang, panjenengan tidak cocok banget dengan dia. Kalau dia baik, panjenengan sakit hati. Dia mendapatkan keburukan, panjenengan dengan suka hati mendengarkan berita itu. Maka bagaimana? Kunjungi ke rumahnya. Kalau perlu bawa anak istri Anda dibawa. Bawakan hadiah, bawakan buah tangan, bawakan masakan. Insya Allah nanti iri dan hasad di dalam hati akan mencair. Nah sekarang jemaah sekalian mengenai qiyamul lail. Bagaimana? TikTok aman? Anda TikTok coba absen dulu. Anda ini TikTok dari mana saja? Kathratul istighfar, doa, sholawat Nabi. Sip, keren Ibu Nurlailul. Yang kelima, qiyamul lail. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Muzammil. Dalam surat apa? Al-Muzammil. Pada ayat yang ke-20. Ini ayat yang kalau ibu-ibu belajar SNW. Ya, sistematika nuzulul wahyu. Dan ini pelajaran wajib buat kami dulu waktu di Ar-Rahmah. Itu kalau di pelajaran umum seperti penataran P4. Wajib. Tidak lulus, tidak bisa masuk pondok. Dan saya dapat 2 kali. Waktu masuk SMP dapat, waktu masuk SMA juga dapat. Alhamdulillah. Dan memang keren, Masya Allah. Maka yang pertama, qiyamul lail ini untuk lulusan atau santri atau apa ya, bisa dibilang penggerak, bisa dibilang aktivis di Hidayatullah, itu hampir menjadi materi wajib. Bahkan kalau tidak qiyamul lail itu dianggap tidak ada nilainya. Tidak qiyamul lail itu dianggap tidak ada nilainya. Sampai diawali dari Kiai Haji Abdullah Said rahimahullahu ta'ala, turun sampai akhirnya pesantren Hidayatullah itu hampir ada di setiap kabupaten kota di Indonesia saat ini. Alhamdulillah. Itu ruh pertama, generator terkuat penggeraknya itu qiyamul lail. Dan bahkan dikatakan wajib, bukan kemudian kita bikin hukum baru, bukan. Tapi kemudian ada peraturan-peraturan di suatu pergerakan yang itu menjadi pengikat untuk kita. Karena itu kesepakatan bersama. Nah, salah satu yang waktu itu dikuatkan yaitu qiyamul lail, dan dalilnya adalah surat Al-Muzammil pada ayat yang ke-20. Dan qiyamul lail ini jamaah, ini amal pilihan. Dan hanya Allah berikan kepada hamba Allah pilihan. Tidak semua orang Allah kasih kemampuan qiyamul lail.
Kalau kita kan ada levelingnya ya. Jadi untuk level dasar lah, awam, itu milih amalan. Milih apa? Amalan. Mana amal yang bisa kita istiqomahkan, kita kuatkan diri kita pada amalan itu. Wis terserah amalnya apa, yang penting amalan itu bernilai ibadah. Boleh istighfar, boleh baca Quran, boleh sedekah, boleh sholat duha, boleh qobliyah ba'diyah, itu levelnya masih awam. Jadi dia yang milih amalan. Tapi kalau mau level yang lebih tinggi, Anda buka dalam kitab-kitabnya para ulama pada pembahasan tazkiyatun nafs, itu bahasanya dibalik. Amal itu milih orang. Apa jemaah? Amalan itu milih orang. Siapa yang pantas aku muliakan dengan amalanku? Jadi misalkan Quran. Quran itu milih orang. Siapa orang yang pantas untuk mendapatkan kemuliaanku, kata Al-Quran. Qiyamul Lail. Qiyamul Lail itu milih orang. Siapa orang yang pantas mendapatkan kemuliaanku? Puasa sunnah itu milih orang. Maka kita lihat, kalau ngomong ringan, jadi gak abot banget lah. Tapi kemudian kenapa tidak banyak orang bisa baca Quran secara istiqomah? Ya karena dia tidak terpilih. Karena dia tidak terpilih. Nah, pilihan itu untuk apa? Untuk ngelihat siapa orang yang pantas mendapatkan kemuliaannya, akhirnya dia mendapatkan kemampuan untuk mengamalkannya, dan siapa orang yang tidak pantas dapat keutamaannya. Jadi tidak sembarangan jemaah, tidak bisa kemudian, wah aku kepingin tak sholat lail. Oh, tidak semudah itu. Qiyamul Lail itu milih orang, mana orang yang pantas mendapatkan kemuliaanku. Oh, aku kepingin mau baca Quran istiqomah setiap hari 5 lembar. Lo tidak semudah itu. Quran itu milih orang, mana orang yang pantas membacaku dan mana orang yang tidak pantas membacaku. Terus saya kepingin puasa sunnah, rajin, istiqomah, Senin Kemis. Oh, tidak semudah itu. Karena puasa itu tahu mana orang yang pantas mendapatkan kemuliaannya dan orang-orang yang tidak pantas mendapatkan kemuliaannya. Maka ayo, ya perlu kerja keras, perlu ikhtiar, perlu mujahadatun nafs. Perlu apa? Bukan mujahadah kubro. Nah, beda arah ini, beda jalur. Mujahadatun nafs. Oh, kok kubro ini dari mana tuh? Itu yang sebelah sana itu ya. Mujahadatu an-nafs, perlu bersungguh-sungguh. Ini temanya Ustadz Ahmad Pairin hari Kamis yang lalu. Ibu-ibu datang enggak? Alah tenang nih. Saya dapat info kata yang datang cuma sedikit kok. Temanya apa? Mujahadatun nafs. Saya agak tersinggung sama Ustadz Pairin. Nanti saya tabayunkan sama beliau. Antum jangan di pintu begitu, geser dulu. Orang ngelewati susah. Sudah, bismillah. Maka Qiyamul Lail jamaah yang dirahmati oleh Allah ini bukan perkara ringan. Karena ibadah tersebut itu yang akan memilih orang yang pantas mendapatkan kemuliaannya. Maka kalau kita baca keutamaan Qiyamul Lail, ya tidak pernah kurang lah. Ceramahnya Ustadz Adi Hidayat tentang Qiyamul Lail, luar biasa. Dan dulu saya waktu masih di Jakarta, ada teman subhanallah tiap malam istiqomah Qiyamul Lail waktu kita di asrama. Subhanallah, salah satu yang dia lakukan biar istiqomahnya terjaga, itu apa? Silakan Rio. Biar istiqomahnya terjaga, itu sebelum tidur, itu dia membaca ada seperti video singkat. Zaman itu udah ada YouTube seperti zaman kita sekarang, itu nyetel Walkman. Tahu Walkman? Tip kecil yang bisa dibawa kemana-mana itu kan? Itu dia dengerin tausiah dari Asy-Syaikh Nabil Al-Awadhi hafizahullah ta'ala. Judulnya apa? Fadhail Qiyamil Lail. Keutamaan Qiyamul Lail. Dan itu dia dengarkan sebelum tidur, yang menjadikan dia nanti malam semangat lagi. Besok didengerin lagi. Qiyamul Lail, semangat lagi. Besok didengerin lagi. Karena kita ini manusia yang iman kita itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Maka supaya iman itu stabil, kita harus ngerti apa yang menjadikan iman saya stabil. Satu orang dengan yang lain tentunya tidak sama. Ada yang imannya naik ketika melihat istrinya. Waduh, kok bisa istri menaikkan iman karena apa?
Antum terlambat jangan bikin masalah loh ya. Paling keras lagi. Ternyata karena apa? Tuntutan istri yang begitu besar dari segi ekonomi. Gila gak tahajud jebol tenan nih. Ada yang kemudian kuat sholat tahajud ketika ngelihat anak. Nah, kalau ini amalannya salaf zaman dulu. Jadi salah satu yang nyemangati salaf untuk qiyamul lail itu ketika mereka ngelihat anaknya. Jadi qiyamul lailnya itu dikhususkan. Untuk apa? Ya Allah, dengan qiyamul lailku ini ya Allah, putriku. Wah, jadi itu yang menjadi motor penggerak para salaf. Dan banyak yang lain. Banyak yang lain. Kalau teman saya tadi, itu sebelum tidur dengerin ceramahnya Syekh Nabil Al-Awadhi. Antum cek di YouTube. Tapi tidak tahu ada terjemahnya, tidak itu berbahasa Arab. Tapi beliau itu kalau ceramah, itu Masya Allah. Itu kayaknya koyok masuk ke dalam hati gitu. Nanti saya share videonya. Sudah belajar bahasa apa? Nanti insya Allah Pak Joko terjemahin ya. Sip. Kasih teks di bawahnya ya. Kenapa ketawa? Harus yakin. Sudah. Al-Muzammil ayat berapa? 20. Silakan dicek surah Al-Muzammil ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Ini kan ceritanya Nabi Muhammad pada ayat sebelumnya oleh Allah diperintahkan untuk sholat malam. Dan ingat, hukum qiyamul lail untuk Nabi Muhammad adalah wajib. Adalah apa? Wajib. Maka Allah berfirman, Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila, nisfahu awin qus minhu qalila, awzid alaihi warattilil qur. Dapat tugas berat. Supaya tugas itu untukmu terlaksana dengan baik, treatmentnya apa? Qiyamul lail. Maka qiyamul lail itu memperingan hidup. Ngenteng-ngentengi beban hidup. Nah, sampai pada ayat yang ke-20, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah mengetahui bahwa kamu, yaitu Nabi Muhammad, berdiri untuk sholat malam kurang dari 2/3 malam. Kurang, tidak kuat. Atau 1/2 malam. Atau 1/3-nya. Dan memang yang paling utama pada waktu kapan? 1/3 malam yang terakhir. Pertanyaannya, kenapa qiyamul lail pada 1/3 malam terakhir itu salah satu yang paling utama? Karena bertepatan dengan turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Turun ke langit dunia, kemudian Allah memberikan 3 penawaran spesial. Yang pertama, man yad'uni fa astajibalah. Yang berdoa, saya kabulkan doanya. Wa man yas'aluni fa u'tiyah. Yang mau minta sesuatu, aku beri apa yang dia minta. Wa may yastaghfiruni fa aghfiralah. Yang minta ampun, aku ampuni, kata Allah. Doanya diijabah, permintaannya diberi, dosanya diampuni. Coba kalau tidak qiyamul lail mau cari kemana lagi? Untuk kita yang banyak apa? Yang banyak keinginan, ikhtiarnya males, dosanya banyak. Ini ada waktu ini qiyamul lail. Kita ini kalau bangun malam untuk kepentingan kita itu gampang. Nonton bola, gampang. Bangun malam untuk berangkat ke bandara, besok mau ada rapat penting di Jakarta, bangun bisa. Bangun malam untuk apa lagi? Sudah meeting. Bangun malam ke Gunung Bromo untuk melihat sunrise. Tapi bangun untuk Allah jarang yang bisa. Kembali seperti yang kita sampaikan di awal. Bukan kita yang kepingin, tapi amalan itu melihat kita belum pantas dapat kemuliaannya. Jadi hati-hati. Kemudian apa? Dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Artinya para sahabat Nabi. Jadi ini amalannya para Nabi, amalannya para sahabat, amalannya para salihin, dan amalan orang-orang pilihan. Kemudian dalam surat Al-Furqan pada ayat yang ke-64. Cara Ustadz Rifki ngamar ya. Ngamar. Coba antum cek itu.
Imam Sapari, Bapak Imam Sapari, coba diluruskan kalimatnya. Cara ngundang Ustadz Rifki ngamar. Oh, gimana? GMNA salah ketik menjadi ngamar. Astagfirullah, kaget saya, Pak. Pak Jenengan ada macam-macam loh. Sudah, coba Mas Arif ditulis di kolom komentar nomornya Abu Syanu. Ayat berikutnya surah Al-Furqan ayat yang ke-64. Kalau mau secara utuh, saya sarankan, saya nasihatkan ke panjenengan, buka surat Al-Muzammil ayat 1 sampai terakhir. Al-Muzammil 1 sampai terakhir. Itu nanti ketemu Anda titiknya di mana. Tapi dalam dalam buku ini hanya dituliskan Al-Muzammil ayat berapa? 20. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Artinya di sini Allah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi yang bersamanya itu mereka melakukan apa? Qiyamul lail. Kemudian Al-Furqan 64. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyaman. Dan orang-orang, ini ciri ibadur rahman. Mereka yang kemudian kalau malam hari mereka menghabiskan waktunya untuk sujud dan berdiri ibadah kepada Allah. Dalam ayat yang lain, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Tatajafa junubuhum. Lambung mereka ini jauh dari tempat tidurnya. Yad'una rabbahum. Mereka bermunajat kepada Allah di waktu malam. Khaufan, dalam keadaan takut, cemas. Wa tama'a, dalam keadaan mengharapkan betul rahmat dari Allah. Maka kalau dalam surat Al-Furqan, ciri dari ibadur rahman, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Mereka itu kalau malam sujud dan berdiri. Maka ketika ada mata-mata musuh datang ke campnya pasukan muslim, itu mata-mata ini ketika kembali ke panglima perang mereka bilang apa? Mendingan kita pulang aja, enggak jadi perang. Mendingan apa? Kita pulang enggak jadi perang. Panglima perangnya tanya, kenapa? Saya akan tanya kepada kamu kelemahan mereka di mana. Saya kirimkan kamu ke camp mereka untuk tahu apa kelemahan mereka. Kata mata-matanya, enggak ketemu, jenderal, enggak ketemu. Apa? Mereka itu kalau malam kayak bayi yang ditinggal sama ibunya, nangis di depan Tuhannya. Itu kalau malam. Kalau siang, mereka itu bergerak, mereka berlatih seperti singa yang kelaparan. Terus kita mau ngalahin mereka dari waktu yang mana? Malamnya mereka bangun, siangnya mereka berjuang. Terus kita mau nyerang mereka di waktu kapan? Nggak ketemu. Maka kalau antum cek sejarahnya Salahuddin Al-Ayyubi, itu kalau dia mengumpulkan pasukan perang, itu orang Islam dikelompokkan semua. Dikelompokkan. Iya, maaf. Dikumpulkan. Dikelompok nih. Semuanya dikumpulkan. Dimasukkan camp. Terus sama Salahuddin, tendanya itu dikasih nomor. Tenda sisi barat nomor 1 sampai sekian. Sisi timur, utara, selatan, center. Semua. Kasih tanda, dikasih nomor. Kemudian, tiap malam, Salahuddin Al-Ayyubi itu keliling ke tenda tadi. Mulai pas tengah malam sampai adzan subuh. Ketika ada tenda yang isinya di malam itu orang yang ngaji, doa, zikir, sholat, ditandain tendanya tulis, min hahuna ya'tin nasr. Dari tenda ini akan datang kemenangan, tulis nomor tendanya, masukkan orangnya ke pasukan perang. Pindah lagi, ketemu tenda yang orang yang ngorok, kayak kita tadi malam. Apa kata Salahuddin Al-Ayyubi? Tulis nomor tendanya, akhsha an takunal hazimatu min hahuna. Saya takut kekalahan itu dari tenda ini. Tulis nomor tendanya, pulangkan orangnya. Dan akhirnya yang ketemu tidak sampai sepertiga. Tapi ternyata dari jumlah pasukan yang tidak sampai sepertiga tadi, itu datangnya kemenangan. Karena mereka menang bukan banyaknya pasukan, bukan kekuatan fisiknya mereka, tapi karena pertolongan yang mereka tarik dari Allah di sepertiga malam yang terakhir. Maka jangan macem-macem sama orang yang tahajud. Gelundung sampai. Maka dikatakan oleh Syekh Salih bin Awad Al-Maghamisi, Anda tulis Salih ibnu Awad Al-Maghamisi,
Pak Ustadz, saya nikah baru 11 bulan, ditalak 3 secara langsung. Tidak ada kejelasan. Bagaimana sikap saya, Pak Ustadz? Nanti dulu, Bu, sabar. Ini tazkiyatun nafs. Nanti insya Allah. Sampai lupa saya tadi. Syekh Saleh bin Awad Al-Maghamisi. Itu dulu, beliau ini ahli tafsir. Beliau dulu sebelum digantikan baru beberapa tahun terakhir, itu imam dan khotib Masjid Quba, Madinah. Masjid Quba, Madinah. Nah, beliau bilang begini. Kalau ada orang oleh Allah dibangunkan tadi malam untuk qiyamul lail, Allah yang membangunkan mereka. Allah yang ngasih kekuatan untuk mereka. Allah yang memberi taufik kepada mereka. Allah kasih dia kesempatan untuk qiyamul lail. Tidak mungkin di siang harinya Allah akan mengecewakan dia. Tidak ketemu itu kata beliau. Tidak mungkin. Jadi kalau ada orang malamnya oleh Allah dikasih izin untuk qiyamul lail, itu ciri besok harinya Allah akan memuliakan dia. Karena tidak akan pernah gabung antara qiyamul lail dengan kehinaan. Tidak akan pernah gabung antara qiyamul lail dengan kesedihan. Tidak akan pernah gabung antara qiyamul lail dengan kegagalan. Tidak akan pernah gabung antara qiyamul lail dengan kemaksiatan. Maka kata beliau, kalau kamu lihat ada orang yang tadi malam oleh Allah diizinkan sholat tahajud, besoknya pasti Allah akan muliakan dia. Karena tidak terkumpul antara qiyamul lail dengan kehinaan. Tidak akan ketemu. Sudah. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Orang-orang yang menghabiskan waktu malam mereka untuk apa? Sujjada, sujud, nangis, wa qiyama, dan berdiri untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus salati ba'dal fariḍah qiyamul lail. Sebaik-baiknya salat di antara sebanyaknya salat sunnah, yang paling baik di antara semua itu setelah salat fardu yang hukumnya wajib adalah qiyamul lail. Ibunda Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dalam rentan waktu sesuai seusai beliau salat Isya hingga salat fajar sebanyak 11 rakaat. Nah, di sini kalau kita mau ngomong ke fikihnya, ya macam-macam. Banyak di antara para ulama yang mengkaitkan ini dengan tidak ada salat malam lebih dari 11. Di dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Tat kula nek kadah masalah sakit salat malam tat, tapi nek lagi seneng susah pripun niki? Yang tanya Hokage. Loh ya serius namanya Hokage. Ya, alhamdulillah panjenengan kalau susah masih bisa tahajud ya alhamdulillah. Daripada susah gak tahajud belas ya. Tapi kalau bisa pas lagi seneng, yo ingat sama Allah. Kenapa begitu? Ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah di waktu lapangmu, maka Allah akan kenal kepadamu di waktu sempitmu. Nah, kalau panjenengan qiyamul lailnya pas susah tok, nanti Allah bikin Anda susah terus biar Anda qiyamul lail. Kan repot kalau begitu ya. Maka mendingan waktu senang ibadahnya yang mempeng. Biar nanti waktu susah datang, Allah kirimkan pertolongannya kepada kita tanpa kita minta pun Allah kenal sama kita. Sudah. Kemudian dikatakan oleh Ibunda Aisyah, kemudian beliau salam setiap 2 rakaat dan sholat witir dengan 1 rakaat. Itu intinya dari sini. Kita tidak membicarakan fikih qiyamul lail itu berapa rakaat, tapi kemudian hadis dari Ibunda Aisyah yang menunjukkan bahwa Rasulullah itu melakukan qiyamul lail. Disebutkan di dalam hadis bahwa Nabi Muhammad SAW mendengar seseorang tidur sepanjang malam sampai azan subuh. Hantu bayangin. Sampai azan subuh. Apalagi yang subuhnya la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Nabi Muhammad ngomong apa? Itulah orang balas syaitanu fi udhunih. Yang setan kencing di telinganya. Jadi telinganya orang itu sama setan dipakai kloset. Dipakai apa? Kloset. Setan jongkok di sana. Dodok diuyui sama setan. Mau banyak dengan diuyui setan. Itu padahal bangunnya azan subuh. La haula wala quwata illa billah. Itulah kenapa telinga kita ini gelek grebek-grebek, gelek bengung.
Kadang-kadang kotoran telinganya banyak. Ya apa enggak? Lawang kakean uyuh diuyui setan benisu. Iya, kenapa? Apalagi kemudian kalau dia tidak bangun sampai lewat waktu subuh. Na'udzubillah min dzalik. A'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah muliakan kita. Suatu hari nanti biar urut. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Jadi begini, setan itu kalau kita sudah tidur, oleh setan kita diikat dengan berapa ikatan? 3 ikatan. Yang pertama, di bagian tengkuk kepala. Tengkuk itu mana? Jitok. Di tengkuk diikat. Maka kayaknya berat ngangkat kepala dari bantal. Ditaleni sama siapa? Setan. Maka kalau kita tahu setan itu musuh yang nyata, yuk kita tidak mau kalah sama setan. Tapi sayangnya kan kita nganggap setan itu sahabat karib. Iya. Kemudian di bagian perut dan di bagian kaki. Dalam riwayat yang lain seperti itu. Jadi diikat pada 3 ikatan di tubuh kita. Maka ia menepuk setiap ikatan dengan mengatakan apa? Turwo. Bang ini situ. Malamnya masih panjang. Kata setan apa? Kalau bahasa kita dipuk-puk. Turule. Sik bengi. Eman. Sing penak lek turu. Ojo bingung. Sik jam 1. Nanti lagi 2:30 turu wale. Dipuk-puk lagi. Sik bengi. Menik kerjamu cek penak le, awakmu seger. 3:30 tetap dipukul itu wale. Sampai adzan subuh sama setan diuyui. Tos, kapok. Sampai adzan subuh sama setan diapain? Dikencingin. Jika ia bangun lalu ia menyebut nama Allah, maka 1 ikatan terurai. Bangun, nyebut nama Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Iling, yang menidurkan adalah Allah, yang membangunkan adalah Allah, dan akan kembali kepada Allah. Kalau dia bangun meripati melek, ceret, langsung alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. 1 ikatan itu terurai. Lepas pedot. Maka awake krasa rada enteng. Karena lepas 1 ikatannya. Kemudian ketika dia bangkit dan berwudu, wudu itu terlepas ikatan yang kedua, awake tambah seger. Ngantuke mulai hilang. Ya begitu, harus dipaksa, Pak. Jangan dikira gak meksa. Anda anggap orang yang tahajud tiap malam itu enteng begitu. Lola enteng gak ada pahala nih, Pak. Singgarai abot itu ya gara-gara kroso berat. Perjuangannya berat, maka pahalanya menjadi besar. Nomor 1 menyebut nama Allah, terlepas 1 ikatan. Nomor 2 dia bangkit dan berwudu, terurai ikatan yang kedua. Dan jika ia sholat, ya artinya tahajud, qiyamul lail, terlepas ikatan yang ketiga. Dan besok harinya orang itu penuh dengan semangat dan kekuatan. Kenapa? Tidak ada ikatan setan yang tersisa di dalam tubuhnya. Tapi lek tangi lali ndonga. Coba cek. Berapa banyak orang bangun untuk dunia tapi tidur untuk akhirat? Kita ini yang membangunkan kita di waktu pagi kerja atau sholat? Ayo. TikTok. Hai Jam'iyah Al-Tiktokiyah. Anda bangun Anda itu kepepet waktu kerja, sekolah, kuliah, atau Anda bangun sukarela untuk menyeru Allah Ta'ala di waktu malam? Anda bangun yang mana? Ayo. Terus kalau Anda bangun untuk dunia, lalu Anda minta pertolongan dari Allah, diketawain sama malaikat. Lo bangunmu bukan untuk Allah, kok pertolongannya minta kepada Allah. Tapi kalau bangunnya untuk Allah, tanpa diminta pun pertolongan itu akan datang. TikTok jawab, betul apa salah? Sudah, kita lanjutkan. Dan jika ia sholat, 1 ikatan terakhir pun akhirnya terurai. Ia pun berpagi hari dengan penuh semangat.
dan jiwanya sangat baik karena dia telah terlepas dari semua ikatan setan. Jika tidak itu artinya apa? Jika tidak bangun menyebut nama Allah, tidak berwudu, tidak sholat, maka apa? Maka ia memasuki waktu pagi hari dengan jiwa yang buruk dan malas. Dengan jiwa apa? Buruk dan malas. Sepil bukunya, cek keranjang kuning. Mana Abu Sanum katanya mau buka keranjang kuning di sini. Tazkiyatun Nafs, kitab pensucian jiwa. Disebutkan dalam athar bahwasannya ketika semua mata terpejam, Abdullah bin Mas'ud sholat malam hingga terdengar suara dengungan seperti dengungan lebah hingga subuh. Maksudnya apa? Abdullah bin Mas'ud itu ketika orang mulai merem, dia malah melek. Terus Abdullah bin Mas'ud itu mendengung sampai subuh seperti dengungannya lebah. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Mas'ud itu merintih di hadapan Allah. Ya Allah, tolong ya Allah. Rahmati ya Allah, kasihani ya Allah, ampuni ya Allah, tutupi aibku ya. Itu sampai mulai orang merem sampai azan subuh. Itu dikatakan oleh orang lain sampai saya dengar Abdullah bin Mas'ud itu terus menangis mendengung dengan tangisannya di hadapan Allah sampai azan subuh. Siapa dia? Abdullah bin Mas'ud. Ada yang bertanya kepada Al-Hasan, kenapa orang-orang yang rajin sholat tahajud wajahnya berseri? Kenapa sih orang yang ahli tahajud itu mukanya menyenangkan, dipandang enak, mukanya teduh? Wajahnya itu apa? Berseri-seri. Walaupun terkadang mungkin warnanya hitam. Karena orang itu enak dilihat bukan karena warna kulitnya putih atau hitamnya. Tapi karena siapa pemilik wajah itu, tak cerita nih. Panjenengan tahu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Warna kulitnya apa? Hitam. Warna kulitnya apa? Hitam. Mahmud, dengerin Mud. Warna kulitnya hitam. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Bakar itu mengatakan begini, "Idza nazartu ila wajhi Bilalin fakarihtu an altafita ila ghairihi li husni wajhi." Kata Abu Bakar apa? Kalau saya ini sudah menghadapkan wajahku ke arah Bilal, saya tidak mau berpaling dari wajahnya. Kenapa? Karena sangat indah dan nyamannya wajah Bilal itu kalau dilihat. Padahal orangnya hitam. Karena apa? Ketaatannya, gemarnya Bilal dalam menjaga wudhu, sholatnya Bilal setiap dia selesai dari wudhunya, dan tentu karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ada yang bertanya kepada Al-Hasan, kenapa orang-orang yang rajin sholat tahajud wajahnya berseri, enak dilihat, nyenengke, wajahnya tenang, teduh, wajahnya penuh dengan persahabatan, tidak memunculkan wajah permusuhan. Lihat Pak, jujur ya. Kadang-kadang kita ngelihat kalau orang tidak pernah wudhu, itu kelihatan dari mukanya. Bukan cuma kumus-kumus dan kusam, tapi wajahnya itu kayak serem, wajah penuh permusuhan, wajah tidak ada rahmat, tidak ada kedamaian di dalamnya. Itu terkadang kelihatan. Dan orang-orang yang dekat dengan Allah, senantiasa berwudu, tunduk, sujud, patuh kepada Allah, itu wajahnya itu kalau dilihat Masya Allah, menyenangkan. Maka jawabannya Al-Hasan, ia pun menjawab, karena mereka menyepi, menyendiri dengan Allah yang Maha Rahman, lalu Allah menyematkan sebagian cahaya Allah kepada mereka yang sholat tahajud. Karena apa? Karena mereka menyendiri di gelapnya malam bersama Allah, maka Allah menyinari mereka dengan cahayanya Allah. Itu yang menjadikan wajahnya ahlu qiyamil lail, itu wajahnya apa? Enak dilihat. Wajahnya apa? Enak dilihat. Hasan berkata, dan jika seseorang melakukan suatu dosa, maka orang itu terhalang dari qiyamul lail. Jadi yang menghalangi qiyamul lail itu bukan capek. Bukan capek. Yang menghalangi qiyamul lail bukan kurang tidur. Yang menghalangi qiyamul lail bukan tempat tidur yang tidak nyaman. Tapi yang menghalangi qiyamul lail
dzamb, dosa. Apa? Dosa. Dan banyak ucapan-ucapan yang lain dari para ulama. Dibilang salah satunya apa? Adznabtu dzamban fin nahari fahurrimtu qiyamal laili arba'ina laila. Saya ini melakukan satu dosa di waktu siang, dan karena satu dosa itu saya terhalangi dari qiyamul lail sampai 40 hari. Sampai berapa? 40 hari. Itulah kita bilang qiyamul lail itu ibadahnya orang pilihan. Ibu, Bu, panjenengan tahajud boten wau dalu. Jangan cerita. Nanti riak didengar orang sebelahnya, ya. Nah, wes, ayo kita cek diri kita masing-masing. Seseorang bertanya kepada orang soleh, aku tidak mampu qiyamul lail. Tolong buatkan resep doa untukku biar aku bisa sholat tahajud. Orang soleh itu pun berkata, kalimatnya begini. La ta'sillaha fi naharih ayqadhaka fi laylih. La ta'sillaha fi naharih ayqadhaka fi laylih. Jangan bermaksiat kepada Allah di siangnya, Allah akan bangunkan kamu di malamnya. Jangan apa? Jangan mendurhakai Allah di siang yang Allah ciptakan, maka Allah akan bangunkan kamu di malam yang Allah ciptakan. Jangan maksiat kepada Allah di siang harinya, maka di malam hari Allah akan membangunkan kamu. Jadi tidak perlulah baca Al-Kautsar 10 kali satu tarikan nafas. Ini kalau dosane akeh masih moco 1000 sak tarikan nafas ya tetap gak tangi. Karena yang bikin tidak bangun itu apa? Dosa. Kemudian diriwayatkan bahwa Sufyan Ats-Tsauri berkata, ini Sufyan Ats-Tsauri, tahu Sufyan Ats-Tsauri? Tokoh besar dari kalangan tabi'in. Yang ibunya itu kerjaannya tukang jahit baju. Semua hasil jahitnya digunakan untuk nyekolahin anaknya. Sampai Sufyan tanya ketika sama ibunya diusir dari rumah, "Ukhruj ya bunai, utlubil ilm." Nak, waktunya kamu keluar rumah, cari ilmu. Anaknya bilang, "Bu, cari ilmu itu mahal. Uangnya dari mana?" Apa kata ibunya? "Ukhruj wa ana akfika bimighzali." Metuona, hasil kerja ibumu ini semuanya buat kamu sekolah. Lihat. Nggak bingung belanja Shopee, nggak bingung belanja TikTok, nggak bingung belanja online shop, nggak bingung belanja skin care, nggak bingung belanja gamis, nggak bingung belanja kitchen set. Ngerti Anda kitchen set? Nah, apa? Beda kelas, beda tempat, maaf. Saya biasa sudah aman di sana. Jadi kalau ngomong kitchen set itu paham semua. Kalau di sini, kenapa kitchen set? Pawonan dah. Nah, cetik geni dah. Iya. Kenapa, Bu? Pengalaman dari mana? Ya karena saya ngelihat pengalaman panjenengan jadi tahu. Astagfirullahaladzim. Nah, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, aku terhalang dari qiyamul lail selama 5 bulan karena satu dosa yang aku lakukan. Yang tadi, satu dosa menghalangi dia 40 hari tidak bisa qiyamul lail. Terus dikatakan lagi oleh dia, ketika dia mengatakan yang semacam itu, kalaulah tidak karena malam hari, jadi kalau di dunia itu tidak ada malam hari, apa kata dia? Saya tidak kepingin hidup di dunia ini, mendingan saya mati saja. Sampai sebagian ulama yang lain mengatakan apa? Kalau ada orang yang oleh Allah diizinkan sholat lail di kuburannya, saya minta itu kepada Allah. Jadi bayangin, ketika orang lain menganggap mati itu istirahat, dia ini tetap minta kepada Allah, kalau boleh tahajud di kuburan, ya Allah setelah saya mati, saya minta itu ya Allah. Karena saking nikmatnya qiyamul lail. Kita belum sampai derajat itu. Kita ini masih makso. Itu pun bolong, kadang-kadang gak blas, gak kroso dosa. Itu semua karena dosa yang kita lakukan. Sementara mereka sudah sampai pada tahapan kalau tidak boleh qiyamul lail, mendingan saya mati.
Kalau tidak boleh qiyamul lail, tidak ada kenikmatan di dunia ini untuk saya. Mereka sudah sampai sana, Bu. Kita baru sampai mikir dosa menghalangi qiyamul lail. Padahal mereka itu sudah merasakan apa? Kalau sudah qiyamul lail itu, dunia ini sudah lewat semua. Sudah lali kabeh dengan dunia karena kenikmatan qiyamul lail. Ibnul Munkadir, salah seorang tokoh ulama di Madinah di zaman tabi'in. Dia mengatakan, tidak lagi terasa kenikmatan dunia selain 3 hal. Jadi kata Ibnul Munkadir, tidak terasa kenikmatan dunia ini kecuali tersisa pada 3 perkara. Jadi kalau hidup di dunia ini, yang bikin Ibnul Munkadir itu tetap bahagia, cuma berapa? 3. Bukan rekreasi, bukan jalan ke Paris, bukan kemudian ngajak anak istri nginep di glamping. Glamping apa gamping? Apa? Glamping. Itu coba lihat. Yang pertama, qiyamul lail. Yang pertama apa? Qiyamul lail. Itu kenikmatan dunia ini kata beliau. Yang kedua, liqaul ashab, ketemu orang-orang beriman. Senang saya kalau ketemu orang beriman kata dia. Yang ketiga, sholat jamaah. Dan kita tiga-tiganya ndak kabeh. Nomor 1 yang bikin Ibnul Munkadir bahagia tinggal di dunia apa? Qiyamul lail. Nomor 2, ketemu saudara yang beriman, ketemu orang-orang yang beriman. Karena ketemu orang beriman itu diskusinya akhirat, diskusinya cinta kepada Allah, diskusinya itu bagaimana kalau meninggal kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Qiyamul lail, ketemu orang beriman. Yang ketiga, sholat jamaah. Qiyamul lail, ketemu orang beriman, dan sholat jamaah. Menurut Ibnu Al-Munkadir. Jadi kemudian ada satu kisah begini. Antum buka nanti di YouTube. Asy-Syaikh Sa'id Al-Kamali. Asy-Syaikh Sa'id Al-Kamali. Beliau itu seorang ulama muda dengan usia di awal 50 tahun. Awal 50. Tapi menguasai fikih Maliki. Karena beliau orang mana? Maghrib. Maghrib itu Maroko. Memang di sana madhabnya apa? Madhab Imam Malik. Beliau punya dars di YouTube itu Muwatta Imam Malik. Dan banyak fikih-fikih Maliki yang beliau ampu di taklim beliau. Beliau itu cerita tentang siapa? Kakek dan neneknya. Kakek beliau itu seorang alim, ulama di zamannya. Tapi neneknya orang awam, bahkan tidak bisa baca tulis. Jadi kakeknya alim, neneknya apa? Awam. Tapi beliau bilang apa? Tidak pernah selama saya hidup dan saya bisa mengingat sesuatu, saya tidak pernah lihat nenek saya ketinggalan qiyamul lail. Padahal awam, katanya dia, tidak ngerti apa-apa. Tapi qiyamul lail tidak pernah dia tinggal. Dan itu turun kepada siapa? Bapak dan ibu saya. Tidak pernah saya lihat bapak dan ibu saya semalam pun itu keturun tidak qiyamul lail. Tidak pernah. Padahal mereka itu orang-orang yang secara materi duniawi biasa. Tapi kenikmatan mereka Allah letakkan pada qiyamul lail. Dan kata Syekh Sa'id Al-Kamali, beliau bilang apa? Itulah kenapa saya tidak pernah melihat kesusahan dan kesedihan dalam hidup mereka. Hidupnya tenang, nyaman, aman, bahagia, penuh dengan sakinah, tuma'ninah. Dan beliau katakan, saya lihat rumusnya di dalam keistiqomahan mereka ketika qiyamul lail. Dan orang-orang yang qiyamul lail itu adalah orang-orang dekatnya Allah. Tidak mungkin bisa qiyamul lail kalau dia bukan orang dekatnya Allah. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya begini. Kita kalau sudah dengar ceramah semacam ini, semangat, engkau pengitangi. Nanti malam, bangun. Niat. Sudah niat semua ya? Tinggal nanti malam bagaimana? Kau tahu toh Ustadz? Lah panjenengan sama saya sama kok. Lah enggak tahu bagaimana. Kalau pas dengar yang semacam ini, Pak, semangat. Nanti malam qiyamul lail. Nah, tapi ada beberapa tips agar qiyamul lailnya itu bukan cuma niat tapi sukses. Nomor 1, niat azam yang kuat. Punya apa? Niat dan berazam dengan azam yang kuat. Nomor 2,
Tapi ingat loh ya, niatnya itu niat yang betul-betul jujur, bukan niat males penting niat kayak keturunan itu pahala. Nah, itu bukan niat. Niat saya bangun malam ya Allah, bangun malam ya Allah. Yang kedua, tidur di awal malam. Tidak ada orang niat kemudian turunnya jam 1:30 bengi, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada orang niat qiyamul lail kemudian malam ba'dal isya ngopi sampai jam 11. Tidak ada. Tidak ada. Karena niat itu akan menentukan step berikutnya. Niat, ikhlas, tulus, azam karena Allah. Nomor 2, tidur di awal malam. Cepat tidur. Yang ketiga, sebelum tidur berdoa sama Allah. Ya Allah, pilihlah aku untuk mulia dengan qiyamul lail ya Allah. Doa dulu. Sebelum tidur, minta sama Allah. Ya Allah, bangunkan aku untuk qiyamul lail. Nomor 4, ciptakan suasana tidur senyaman mungkin. Jangan tidur sambil pegang handphone. Tidur sambil buka YouTube. Tidur sambil jangan nyebut merek ya, memang keceplosan tadi. Tidur sambil buka-buka yang tidak jelas. Sudah. Kemudian jauhkan HP. Pasang alarm. Pasang apa? Alarm. Jamnya jam berapa? Tergantung kemampuan masing-masing. Misalkan panjenengan mau awali bangunnya, sekarang subuh jam 4 kurang. Sekarang 4 kurang 10 sudah adzan subuh. Atau jam 4 sekarang sudah mulai mundur lagi. Itu pasang mungkin untuk pemula 3.20. Jam berapa? 3.20. Karena kita perlu ke toilet, ya mungkin makan waktu berapa? 5-10 menit, bersihin badan segala macam, seger, sikat gigi yang rapi semua, yang wangi. Kemudian bangun qiyamul lail. Nomor 1 apa? Niat. Nomor 2, tidur di awal waktu. Sebelum tidur jangan lupa doa. Ketiga, ciptakan suasana tidur senyaman mungkin, cek turune penak, lego, jauhkan handphone. Dan nomor 4, pasang alarm. Insya Allah, mudah-mudahan sama Allah dibangunkan qiyamul lail. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Jadi itu bagian terakhir dari apa? Dari nutrisi yang akan menyehatkan hati. Zikir, baca Quran, istighfar dan tobat, doa, sholawat, qiyamul lail. Zikir, istighfar dan tobat, tilawatul Quran, banyak berdoa, bersolawat kepada Nabi Muhammad, dan kemudian qiyamul lail. Itu yang dapat kami sampaikan.